Hai adik-adik, kali ini kita akan bahas materi ya. Kita akan bahas materi geografi kelas 10, yaitu tentang bab dinamika litosfer. Nah, kira-kira masih ingat nggak apa itu bab tentang dinamika litosfer? Nah, sebenarnya geografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di muka bumi. Nah, termasuk ini dinamika litosfer. Jadi litosfer itu merupakan suatu bahasan yang ada di permukaan bumi. Tetapi sebelum kita masuk ke bab litosfer ini, kita akan bahas dulu yang namanya struktur lapisan bumi. Nah, struktur lapisan bumi itu akan kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, nanti kita bisa tahu ada beberapa lapisan yang ada di permukaan bumi. Oke. Nah, ini adalah gambaran bumi ketika kita belah bagiannya seperti kita potong kue tart, di mana belahan bumi ini akan terdiri dari 4 lapisan. Nah, lapisan yang pertama itu yang paling atas itu disebut lapisan litosfer. Lalu lapisan yang kedua, lapisan di bawahnya disebut lapisan astenosfer. Lalu lapisan ketiga dan keempat ini sebenarnya satu lapisan, yaitu lapisan inti bumi, tapi dibagi lagi menjadi lapisan inti luar, dan yang paling terakhir yaitu lapisan inti dalam. Nah, ini adalah 4 lapisan bumi kita. Nah, yang kita bahas adalah dinamika litosfer, di mana dinamika litosfer berarti hanya lapisan bumi yang paling atas ini saja. Jadi kita tidak membahas tentang astenosfer, inti luar dan inti dalam. Kita akan fokus membahas tentang litosfer saja. Nah, lalu pertanyaannya, apa itu litosfer? Nah, mari kita bahas bersama-sama pengertian dari litosfer itu sendiri. Yang pertama, itu pengertian secara bahasa. Nah, jadi secara bahasa, litosfer itu berasal dari 2 kata, yaitu berasal dari kata litos, yang kedua sphaira. Nah, artinya lito itu artinya batuan, sedangkan sphaira artinya adalah lapisan. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian dari litosfer sendiri yaitu lapisan batuan yang menyelimuti bumi. Nah, ini adalah pengertian dari litosfer itu sendiri tentang lapisan batuan yang menyelimuti bumi. Kata kuncinya adalah di lapisan batuan ini. Jadi kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan batuan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan bahas lebih detail mengenai struktur lapisan bumi. Nah, kalau tadi di atas sudah dijelaskan tentang gambaran struktur lapisan bumi, nah sekarang kita akan bahas apa saja sih yang ada di struktur lapisan bumi. Nah, struktur lapisan bumi seperti kita ketahui tadi terdiri dari 4 lapisan, di mana lapisan yang ketiga dan yang keempat itu merupakan lapisan inti, sehingga sebenarnya struktur lapisan bumi ini hanya terdiri dari 3 lapisan utama. Nah, lapisan utama yang pertama itu dari yang paling atas sendiri, yaitu lapisan litosfer. Nah, apa itu lapisan litosfer? Lapisan litosfer yaitu lapisan batuan tadi yang menyelimuti bumi, di mana lapisan litosfer ini terdiri dari lapisan
yang bernama sial atau silikat aluminium dan sima atau silikat magnesium. Nah, itu untuk lapisan litosfer, di mana lapisan litosfer ini terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan sial yang artinya silikat aluminium dan lapisan sima yaitu silikat magnesium. Lalu ada lapisan yang kedua yaitu lapisan astenosfer. Nah, di lapisan astenosfer ini merupakan lapisan yang terdiri dari cairan kental yang panas. Nah, jadi lapisan astenosfer itu bentuknya adalah cairan, tapi cairannya cairan kental seperti gel. Nah, ini cairan kental di sini seperti gel. Itu adalah lapisan astenosfer. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu ada lapisan barisfer. Nah, di lapisan barisfer ini itu terdiri dari lapisan yang dinamakan dengan nive, yaitu nikelum atau nikel dan ferrum atau besi. Nah, jadi lapisan barisfer ini yang termasuk lapisan inti bumi tadi terdiri dari lapisan yang namanya lapisan nive, di mana lapisan nive itu adalah lapisan nikelum atau nikel dan lapisan ferrum atau besi. Nah, di lapisan barisfer ini juga terbagi menjadi dua, yaitu lapisan inti dalam dan inti luar. Nah, ini jadi di lapisan barisfer itu adalah lapisan inti bumi, di mana nanti lapisan barisfer ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu inti bagian dalam dan inti bagian luar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus batuan. Nah, kenapa kita harus membahas tentang siklus batuan ini? Karena seperti kita ketahui tadi di awal bahwa litosfer sendiri itu merupakan lapisan batuan yang ada di permukaan bumi. Nah, jadi faktor batuan di sini sangat penting karena batuan merupakan bagian dari dinamika litosfer itu sendiri. Nah, ini sudah ada gambar tentang siklus batuan. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang proses-proses siklus batuan tersebut terjadi, di mana siklus adalah daur hidup batuan. Nah, di sini sebenarnya terdiri dari dua hal ya, ada yang berupa nomor, ini ada nomor 1, 2, 3, 4A, 4B, dan nomor 5. Lalu ada yang berupa huruf, di mana nomor 1, 2, 3, dan seterusnya itu merupakan objeknya. Nah, keterangannya apa? Untuk nomor 1 itu adalah magma. Nah, mengapa magma? Jadi, batuan itu sebenarnya berasal dari magma. Magma adalah cairan kental yang dikeluarkan dari gunung berapi atau masih tersimpan di gunung berapi, di mana cairan itu bersifat panas. Nomor 2 ini adalah batuan beku. Nah, jadi dari magma itu akan berubah menjadi batuan beku. Untuk prosesnya nanti akan dijelaskan di akhir. Lalu yang ketiga akan berubah lagi menjadi batuan sedimen. Nah, yang ketiga ini batuan sedimen. Lalu ada 4. Nomor 4 ini terdiri dari dua hal ya. Ada 4A yang merupakan batuan sedimen termik.
Nah, sedangkan yang nomor 4B itu adalah sedimen di organik. Nah, yang terakhir proses nomor 5. Nomor 5 yaitu batuan malihan atau metamorf. Nah, jadi sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa batuan di muka bumi ini itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen. Sedimen di sini dibagi lagi ya menjadi sedimen biasa, termik, dan organik. Lalu ada batuan metamorf. Itu untuk masing-masing objek dalam siklus batuan. Nah, sekarang kita bahas proses perubahannya. Nah, di sini dari nomor 1 yaitu magma menuju nomor 2 yaitu batuan beku, itu ada proses huruf A ini. Nah, prosesnya itu dinamakan proses pendinginan. Nah, jadi magma yang awalnya panas itu mengalami proses pendinginan sehingga magmanya akan mengeras menjadi batu. Nah, batuan yang terbentuk dari magma yang mengeras tadi dinamakan batuan beku. Nah, setelah itu batuan beku akan mengalami proses yang namanya B. Nah, proses B ini adalah proses yang kedua, yaitu proses pengendapan dan pengangkutan. Nah, jadi batuan beku tadi akan hancur, kemudian dia akan terangkut dan terendapkan menjadi batuan yang nomor 3, yaitu batuan sedimen. Nah, lalu nomor 3 ini batuan sedimen sendiri prosesnya akan bertambah lagi, yaitu bercabang, ada C2 dan C1. Di mana yang pertama, yang atas ini C2, itu akan menimbulkan batuan yang 4A, yaitu yang sedimen termik tadi. Dari kata termik, berarti kan hubungannya dengan suhu. Nah, proses C2 ini dinamakan proses pelarutan. Jadi, dari hasil endapan dan pengangkutan batuan beku tadi menjadi batuan sedimen, yang kemudian batuan sedimen ini akan mengalami proses pelarutan, sehingga terbentuklah batuan sedimen termik. Nah, berbeda jika mengalami proses yang kedua tadi, bukan pelarutan. Nah, proses kedua ini namanya proses yang berhubungan dengan organisme, di mana ketika batuan mengendap dan terangkut tadi menjadi batuan sedimen, ada campur tangan organisme di dalam situ. Ada unsur-unsur organisme yang ikut mengendap di dalam situ, sehingga akan menjadi batuan sedimen organik. Nah, setelah itu ada proses yang keempat, yaitu proses yang D. Di sini ada 3 ya, yang D. Jadi proses D ini adalah proses pembentukan batuan yang kelima. Batuan yang kelima sendiri tadi namanya adalah batuan metamorf. Nah, sesuai namanya, batuan metamorf adalah batuan hasil metamorfosis. Nah, untuk membentuk batuan nomor 5 ini, itu bisa dari batuan sedimen termik dan dinamik, atau sedimen termik dan organisme. Bisa juga dari batuan sedimen biasa, atau bisa juga dari batuan beku yang langsung menjadi batuan metamorf tanpa melalui proses ke batuan sedimen terlebih dahulu. Nah, untuk proses yang D ini dinamakan proses penambahan suhu dan tekanan. Nah, jadi ketika batuan beku atau batuan sedimen ini atau batuan sedimen termik dan organik itu mengalami penambahan suhu dan tekanan, itu akan membentuk batuan yang kelima, yaitu batuan metamorf. Setelah itu proses akan berulang, di mana batuan metamorf akan lebur lagi menjadi magma kembali. Itulah siklus batuan yang terjadi di muka bumi. Setelah sebelumnya kita bahas siklus batuan, kali ini kita akan bahas masing-masing batuan yang ada di siklus tersebut. Nah, dimulai dari batuan beku terlebih dahulu. Maka kita akan bahas jenis-jenis batuan beku beserta contoh-contohnya. Oke, kita mulai dari batuan beku. Nah, kita harus tahu dulu bahwa apa itu batuan beku. Sebelumnya sudah digambarkan siklus batuannya, bahwa batuan beku merupakan batuan
yang terbentuk akibat proses pembekuan magma. Nah, jadi yang dimaksud dengan batuan beku yaitu batuan yang terbentuk akibat proses pembekuan magma. Nah, batuan beku ini dibagi menjadi beberapa jenis. Kita sekarang bahas tentang jenis batuan beku. Lebih tepatnya, batuan beku ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu disebut dengan batuan beku dalam, atau nama lainnya plutonik. Nah, jadi batuan beku dalam atau batuan beku plutonik. Nah, apa batuan beku dalam ini? Batuan beku dalam adalah batuan beku yang terbentuk di dalam perut bumi dalam waktu yang sangat lama. Nah, jadi yang dimaksud dengan batuan beku dalam atau batuan beku plutonik ini adalah batuan beku yang terbentuk di dalam perut bumi atau di dalam gunung dalam waktu yang sangat lama. Karena sebenarnya kan dalam gunung itu bersifat panas ya, sehingga pembekuan akan berlangsung sangat lama. Nah, contoh batuannya apa? Contoh batuannya yaitu antara lain batu granit, ada batu diorit, ada juga batu gabru. Nah, ini adalah 3 contoh dari batuan beku dalam atau plutonik. Nah, yang kedua, ada batuan beku korok. Nah, atau nama lainnya porfirik. Nah, apa ini batuan beku korok atau porfirik ini? Batuan beku korok yaitu batuan beku yang terbentuk di celah-celah batuan. Nah, di dalam perut bumi. Nah, jadi bedanya antara batuan beku korok atau porfirik ini dengan batuan beku dalam adalah letak pembekuannya, di mana batuan beku korok ini pembekuannya berada di celah-celah batuan yang ada di dalam perut bumi. Contoh batuannya yaitu ada porfiri granit, lalu ada porfiri diorit, ada juga porfiri gabru. Nah, hampir sama seperti batuan beku dalam, cuman di sini ada tambahan nama yaitu porfiri. Nah, nama porfiri ini menandakan bahwa batuan bekunya terbentuk di celah-celah batuan, bukan di dalam perut bumi murni. Yang ketiga atau yang terakhir, jenis batuan beku yang terakhir yaitu yang terakhir ada batuan beku luar atau efusif. Nah, batuan beku luar ini apa? Batuan beku luar yaitu batuan beku yang terbentuk di luar permukaan bumi secara cepat. Nah, jadi yang dimaksud dengan batuan beku luar atau efusif yaitu batuan beku yang terbentuk di luar atau di permukaan bumi secara cepat. Jadi terbentuknya secara cepat karena pengaruh udara di luar. Contohnya untuk batuan beku luar ini yaitu ada batu andesit dan batu basalt. Nah, jadi itulah 3 jenis batuan beku yang ada, yaitu ada batuan beku dalam atau plutonik
yang membekunya di dalam perut bumi. Lalu yang kedua ada batuan beku korok atau porfirik yang terbentuk di celah-celah batuan. Dan yang terakhir, yang ketiga, batuan beku luar atau efusif yang terbentuk di luar atau di permukaan bumi. Yang kedua, kita akan bahas mengenai batuan sedimen. Setelah sebelumnya kita bahas batuan beku, kita akan bahas jenis batuan yang kedua, yaitu batuan sedimen. Nah, sebelumnya kita bahas dulu pengertian dari batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini memiliki nama lain, yaitu batuan endapan. Mengapa demikian? Karena pengertian dari batuan sedimen ini adalah batuan yang terbentuk akibat proses pengendapan material hasil erosi. Nah, jadi karena terbentuk dari proses pengendapan material hasil erosi, maka batuan sedimen ini dinamakan juga dengan batuan endapan. Nah, sekarang kita bahas juga jenis-jenis batuan sedimen ini. Seperti batuan beku, batuan sedimen ini juga memiliki 3 jenis. Nah, yang pertama itu dinamakan batuan sedimen klastik. Apa itu batuan sedimen klastik? Jadi batuan sedimen klastik ini yaitu batuan sedimen di mana susunan kimianya masih sama dengan batuan induknya. Nah, jadi yang dinamakan batuan sedimen klastik adalah batuan sedimen yang susunan kimianya itu masih sama dengan batuan induknya. Nah, contohnya dari batuan sedimen klastik ini antara lain batu breksi, ada batu konglomerat, ada juga batu pasir. Nah, ini adalah beberapa contoh dari batuan sedimen klastik. Nah, sekarang kita bahas jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini adalah sedimen kimiawi. Nah, batuan sedimen kimiawi yaitu batuan sedimen yang dalam proses pengendapan terjadi reaksi kimia yang berupa pelarutan. Nah, jadi ketika proses pengendapan batuan itu didahului dengan proses pelarutan batuan itu terlebih dahulu. Nah, pelarutannya ini disebabkan karena adanya reaksi kimia. Itulah pengertian dari batuan sedimen kimiawi. Contoh dari batuan sedimen kimiawi ini adalah stalaktit dan stalagmit. Nah, stalaktit dan stalagmit adalah batu yang terbentuk di dalam gua, di mana stalaktit ini terbentuk di atas gua atau di atap gua, sedangkan stalagmit itu terbentuk di dasar gua atau di lantai gua. Nah, yang ketiga, ini ada batuan sedimen organik. Nah, sedimen organik ini yaitu dalam proses pengendapan dibantu oleh organisme. Nah, karena ada bantuan dari organisme ini, maka batuan yang terbentuk dinamakan batuan sedimen organik. Contohnya yaitu batu gamping dan batu koral. Nah, jadi batu gamping dan batu koral itu adalah contoh dari batuan sedimen organik. Jadi kesimpulannya batuan sedimen itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada batuan sedimen plastik, sedimen kimiawi, dan sedimen organik. Masing-masing dibedakan berdasarkan proses pembentukannya. Nah, yang ketiga kita akan bahas tentang batuan
metamorf. Setelah di sebelumnya kita sudah membahas tentang batuan beku dan batuan sedimen. Nah, ini yang terakhir ya, jenis batuan terakhir yaitu batuan metamorf. Nah, seperti sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini memiliki nama lain yaitu batuan malihan. Nah, apa itu batuan metamorf atau batuan malihan ini? Yaitu batuan yang terbentuk karena berubahnya batuan asal akibat adanya penambahan suhu dan tekanan. Nah, jadi yang dinamakan batuan metamorf adalah batuan yang berubah dari batuan asalnya akibat adanya penambahan suhu dan tekanan. Atau nama lainnya, batuan ini mengalami metamorfosis. Nah, jadi batuan metamorf adalah batuan yang mengalami metamorfosis atau mengalami perubahan dari batuan asalnya. Nah, batuan metamorf ini juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama, itu ada batuan metamorf termik. Nah, batuan metamorf termik yaitu batuan yang terbentuk akibat kenaikan suhu. Nah, jadi ketika ada suhu naik, maka terbentuk batuan metamorf termik ini. Contoh dari batuan metamorf termik yaitu batu marmer. Nah, itu adalah batuan metamorf yang pertama, metamorf termik. Yang kedua, yaitu batuan metamorf dinamik. Nah, kalau batuan metamorf dinamik ini terbentuk akibat kenaikan tekanan. Nah, batuan metamorf dinamik ini bedanya dari termik yaitu kalau di batuan metamorf termik tadi akibat kenaikan suhu, tapi kalau batuan metamorf dinamik ini akibat kenaikan tekanan. Contohnya yaitu batu sabak. Nah, yang terakhir, yang ketiga, jenis batuan metamorfnya yaitu metamorf termik pneumolitik. Nah, batuan metamorf termik pneumolitik ini apa? Batuan metamorf termik pneumolitik yaitu batuan metamorf yang terbentuk akibat naiknya suhu disertai intrusi gas magma atau masuknya gas dari magma. Nah, contohnya apa? Batuan metamorf pneumolitik termik pneumolitik ini, contohnya yaitu batu topas dan turmalin. Nah, batuan topas dan turmalin ini keduanya merupakan batu permata yang bernilai tinggi. Nah, jadi itulah bagian-bagian dari batuan metamorf atau jenis-jenis dari batuan metamorf, yaitu ada 3, metamorf termik, metamorf dinamik, dan metamorf termik pneumolitik.